وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pendahuluan, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Umur ialah hal paling berharga yang dimiliki manusia. Ya, jadi ketika kamu mau merenung, sesungguhnya yang kita miliki itu yang paling berharga itu umur. Karena kalau kita ngomongkan duit, harta, itu kalau hilang itu bisa dicari lagi. Tapi kalau umur, begitu terlewat 1 detik aja, bukan 1 menit, 1 detik aja, itu nggak bisa kembali, nggak bisa kembali. Maka kalau saya ingin Allah mengingatkan, wajib bagi saudara-saudaraku kaum muslimin untuk menjaga agama mereka, menjaga waktu mereka, jangan menyanyiakan umur yang sangat berharga. Demi Allah, kata beliau, 1 menit jauh lebih berharga daripada 1000 dirham. Ya, jadi sebagai anak muda, kalian harus menghayati umurmu itu luar biasa berharga. Jadi kalau disia-siakan, ruginya juga luar biasa rugi. Makanya yang harus kita pahami adalah jadilah orang-orang yang kemudian bisa mengerti bagaimana kemudian mengaplikasikan umur-umur kita ini gitu. Jangan kemudian orang-orang yang biasa-biasa aja, umur lewat gitu. Akhirnya ada orang-orang yang menua di pinggir jalan tanpa melakukan sesuatu yang besar. Ini apa namanya, sungguh sangat rugi gitu. Kalau emang seperti itu modelnya, kerugian yang sangat besar gitu. Jadi harusnya ya kita sebagai anak muda itu bisa kemudian manfaatkan waktu yang ada, jangan sampai melewatkan umur-umur kita itu begitu aja. Dan hal yang positif apapun, kalau masih ingat dulu tentang pembahasan dunia gitu kan, itu kaum salaf sebagian yang berkata bahwasanya habiskan waktumu apakah untuk urusan duniamu atau untuk urusan akhiratmu. Artinya untuk urusan dunia itu maksudnya berkarya gitu loh. Jangan kemudian untuk urusan dunia yang ngomong-ngomong, untuk urusan akhirat yang ngomong-ngomong, nggak ngapain gitu. Maka ini orang yang sangat rugi. Jagalah umur wahai saudaraku, dengan tidak melakukan hal yang sia-sia, dengan bermaksiat. Demi Allah, umur lebih berharga daripada emas dan perak. Apabila seorang tidak mau 1 dirham terbuang sia-sia. Jadi berarti kamu kalau punya duit 10.000 aja nggak pengen itu hilang. Lalu bagaimana dia bisa menyanyiakan umurnya yang merupakan penentu bahagia dan sengsaranya. Jadi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat itu ya ditentukan dari bagaimana kita manfaatkan umur kita. Orang-orang yang jatuh dalam narkoba, dia menyesal, hidupnya berantakan, bahkan sebagiannya bunuh diri, itu karena ya menyanyiakan umur. Makanya berbahagialah kita sebagai orang-orang yang kemudian masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengoptimalkan kesempatan hidup kita dan jangan disia-siakan. Dan salah satu amal terbaik untuk manfaatkan waktu ialah mendalami ajaran Islam. Ini loh yang kita lakukan. Kenapa kita memaksakan diri setiap pagi untuk belajar itu karena hal yang terbaik dalam hidup adalah menambah ilmu. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu agama. Ilmu selain agama kan kamu dapatkan di bangku kuliah. Maka kita paksakan diri kita untuk belajar Islam. Maka sebenarnya saya tuh berharap pada alumni-alumni dari kita di sini, keluar dari sini tuh masih ikut join online itu loh. Jangan terus kayak ngaji di sini terpaksa, jadi begitu udah nggak di sini terus nggak belum ngaji. Jangankan ya alumni, yang belum alumni wes sekalian wes pulang ya nggak join gitu kan, dari rumah tuh join gitu. Ya, kecuali kalian punya pendapat kalau yang kita lakukan nggak bermanfaat atau nggak ada faedahnya atau bukan hal yang baik, itu lain cerita ya. Tapi kalau ini baik ya harusnya ya kalian tuh pulang gitu, join lah gitu. Walaupun pas join habis kamu tidur kita nggak tahu toh, ya, maka join aja gitu. Nah, hal yang seperti ini nih perlu kesadaran. Ini dituliskan loh di sini. Jadi salah satu di antara sekian banyak cara untuk menghabiskan waktu dengan cara yang terbaik ya belajar agama. Makanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Quran dan mengajarkan.
Jadi kalau kiranya kalian belum bisa ngajarkan ke orang, maka paling nggak belajar terus, jangan berhenti. Bahkan Imam Ahmad itu sampai diajak atau dilurui atau disapa sama temennya, Mat Ahmad, sampai kapan kamu belajar agama terus? Kata beliau, kata beliau, rahimahullah, ya sampai kakiku ini pertama kali menginjakkan kaki di akhirat di surga, aku baru berhenti. Maksudnya, nah, urung mati aku mau berhenti. Ini menunjukkan semangatnya orang-orang dulu. Dan kita harusnya seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian capek dalam belajar. Kalaupun harus capek, maka capek di dunia itu insya Allah akan menjadi kenikmatan di akhirat. Nggak apa-apa, capek di dunia karena menuntut ilmu. Kemudian membaca buku-buku tentang Islam termasuk di belajar, kemudian membaca. Buku yang ada di tangan membaca saat ini berisi motivasi sekaligus panduan maksimal bukan hijah dengan beragam amal solih, bukan hanya amal wajib tapi juga amal sunnah yang sayangnya saat ini mulai jarang diamalkan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, saat menjelaskan keutamaan 10 Dzulhijjah, yang pertama, di mana beliau mengatakan amalan 10 wajib di waktu-waktu yang lain. Namun, amalan-amalan sunnah di 10 hari awal Dzulhijjah lebih utama dari amalan sunnah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga amalan wajib di 10 hari awal Dzulhijjah dilipat gandakan lebih banyak daripada amal wajib di waktu-waktu yang lain. Pernyataan ini pernyataan ulama ya, tapi ini ada ulama yang berbeda. Jadi gini, nggak bisa dibandingkan dengan wajib. Jadi kalau sunnah di bulan Dzulhijjah itu beliau mengatakan lebih utama daripada wajib di bulan lain. Gitu. Nah ini kurang tepat. Gitu. Yang tepat adalah yang sunnah dibandingkan dengan sunnah itu. Artinya sunnah di bulan Dzulhijjah awal dan sunnah di bulan lain itu lebih utama, itu cocok. Tapi kalau dibandingkan dengan wajib ini kurang tepat. Allah Ta'ala. Kita sudah lewati pembahasan itu. Kemudian semoga apa yang dituangkan dalam buku ini dapat menjadi tambahan manfaat bagi kita semua. Ilmu yang berbuah amal, tidak lupa teratur doa, jazakumullah khairan bagi semua pihak yang menjadi sebab terjadinya pembahasan ini dapat dihibur dan sampai ke tangan membaca beberapa masukan terkait buku ini diharapkan. Ini penulisnya Abu Abdil A'la Haribdi, beliau ada di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Jadi yang namanya ahlu sunnah itu dimanapun mereka berada yaitu ahlu sunnah dan nggak harus kemudian harus sama sukunya dengan kita. Selama tulisannya itu tulisan-tulisan yang kemudian berdasarkan Quran dan Sunnah ya itu itulah saudara kita. Allah Ta'ala.